Terutama kan yang selalu ditakutkan oleh para pria itu adalah efek terhadap keperkasaan. Permanen nggak? Permanen. Bisa disambung nggak? Bisa. Cuman keberhasilannya zaman dulu saya itu sekitar 30-40%. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi mungkin dengan cincin dan sebagainya bisa lebih meningkat lagi. Dengan anak 2 atau 3 saja sudah cukup, tidak perlu lagi menambah. Vasektomi bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Halo Boy Kewania, kali ini kita akan membahas tentang vasektomi yang lagi banyak dibicarakan ya. Selama ini kan kita sering kali mengatakan KB dari mulai pil, susuk, kemudian juga yang namanya spiral, tubektomi itu kan semua pada wanita. Nah kali ini kita membicarakan pada pria karena saya kira pria juga mesti berperan dong di dalam KB karena wanita sudah banyak sekali mengalami proses-proses reproduksi seperti kehamilan, kemudian melahirkan, menyusui, membesarkan anak. Biar adil ya. Jadi prosedur vasektomi itu sebenarnya prosedur yang boleh dikatakan prosedur yang bagi dokter itu tanpa rumit-rumit amat. Ya memang pakai anestesi juga bisa anestesi lokal, tapi boleh pilihan, mau anestesi final juga boleh. Tapi orang biasanya waktu zaman saya itu dilakukan juga oleh dokter umum yang sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan. Ya, biasanya diperiksa darah, ya tentu HB harus baik, kemudian mungkin urin ya untuk melihat apakah ada infeksi dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu prosedur itu tinggal dilakukan saja. Ya, nah dia itu melakukan dengan melakukan sayatan kecil ya pada skrotum, kemudian dicari vas deferensnya, kemudian dia setelah ketemu ya kemudian diikat dan kemudian dipotong. Jadi prosedurnya begitu sederhana ya. Nah, kenapa sih nggak dilakukan prosedur itu pada wanita? Kan wanita juga bisa, tapi masih wanita itu kan lebih sulit melakukannya karena kan dia harus membuka perut. Ya, kalau pria kan enggak, sudah jelas vas deferens itu adanya di dalam testis. Kalau membuka perut, yang melakukan juga harus dokter. Memang bisa saja ya, dokter umum tapi yang terlatih. Tapi sekarang nih, kalau zaman dulu ya, zaman saya masih menjadi dokter umum di tahun 80-an, 90-an, di mana dokter obgyn sedikit, biasanya bisa kita melakukan. Tapi kan sekarang dokter obgyn juga sudah banyak. Jadi yang melakukan biasanya adalah dokter obgyn. Nah, lalu ada minusnya nggak sih buat pria? Apa ada efeknya nggak? Sebenarnya kalau efek dikatakan kepada pria itu nggak ada untuk terutama kan yang selalu ditakutkan oleh para pria itu adalah efek terhadap keperkasaan. Ya, keperkasaan itu mereka takut. Nanti gimana kalau burungnya loyo? Gimana nanti kalau nggak keluar cairan sperma? Sebenarnya kan cairan tetap keluar, hanya yang nggak ada spermanya aja 5% dari seluruh cairan itu sperma. Jadi biasa ejakulasi biasa, gairah biasa, ya. Sama dengan tubektomi juga sering mengatakan, nanti kalau saya dilakukan tubektomi, saya nggak bergairah sama suami. Nanti malah hilang gairah saya kepada suami. Nggak juga. Ya. Jadi sama saja. Yang diikat itu hanya salurannya yang satu. Pada wanita saluran telur, kalau pada pria saluran sperma. Jadi semuanya tidak ada yang berubah. Baik hormonnya, baik gairahnya. Ya. Apakah permanen atau tidak? Ini adalah boleh dikatakan orang yang melakukan vasektomi itu merasa diri anaknya sudah cukup. Sama dengan tubektomi. Udah cukup, saya pengen nggak hamil lagi ya. Hanya untuk supaya tidak hamil lagi ini yang dilakukan vasektominya itu pada pria. Permanen nggak? Permanen. Bisa disambung nggak? Bisa. Cuman keberhasilannya zaman dulu saya itu sekitar 30-40%. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi mungkin dengan cincin dan sebagainya bisa lebih meningkat lagi. Siapa yang disarankan untuk melakukan hal ini? Ya para pria yang sudah mungkin anaknya sudah 3, 4 ya. Ngapain lagi sih? Apa nggak tega sama istrinya yang mesti harus melakukan lagi tindakan-tindakan tubektomi dan sebagainya. Udahlah prianya berasa kalau dirinya merasa bertanggung jawab untuk si kehidupan yang harmonis untuk si keluarganya. Bisa saja si prianya untuk melakukan vasektomi. Tapi tentu itu didiskusikan dulu antara suami dan istri. Gimana nih kalau aku mau vasektomi? Gimana prosedurnya? Mungkin kalau orang sudah mengerti,
Banyak yang mau melakukannya. Dibayangkan negara yang begitu, Bhutan itu kan negara boleh bilang ya berkembang ya, belum berkembang bahkan. Itu 40% loh. Negara-negara maju seperti di Jerman tuh 25% prianya melakukan vasektomi. Australia sendiri sekitar 20%. New Zealand sekitar 25%. Ya, Cina sama, itu juga sudah hampir 20-25%. India hampir sama, sekitar 30-an persen. Artinya ini sebenarnya suatu prosedur yang sudah diakui secara internasional dapat menurunkan angka kelahiran. Karena apa? Bagi mereka-mereka yang tentu menginginkan suatu keluarga yang dengan anak 2 atau 3 saja sudah cukup, tidak perlu lagi menambah, vasektomi bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Lalu bagaimana dampaknya terhadap kehidupan berumah tangga? Fine-fine aja, bahkan lebih harmonis karena si pria juga tiap kali berhubungan, aduh aku bisa nggak ya nanti kalau melakukan hubungan seks ini jangan sampai istriku hamil. Si wanita juga tenang-tenang saja kalau si prianya sudah divasektomi, ya tenang aja. Suami saya sudah divasektomi sehingga tidak mungkin lagi ada sperma yang membuahi telur saya. Jadi sebenarnya dari sisi keharmonisan oke-oke aja, ya. Nah, tentunya untuk menjaga ya keharmonisan rumah tangga itu selain juga mengikuti program keluarga berencana yang jelas ya, yang disosialisasikan oleh pemerintah, 2 anak bahkan cukup, laki atau perempuan sama saja, yuk rawat ya yang namanya kesehatan reproduksi kita dengan menggunakan produk-produk dari WIS. Ya, saya sebagai prakarsa Formula WIS tentunya menganjurkan agar para pria masih tetap perkasa untuk mengkonsumsi Pro-Alki Glad. Ya, ini adalah serbuk yang bisa diminum untuk menjaga stamina pria ya agar tetap bisa keras dan tahan lama. Ya, bisa diminum 2-3 jam sebelum melakukan hubungan, dan isinya ini adalah ginseng, vitamin C, ya betul-betul produk herbal. Sudah ada BPOM dan juga sudah ada halalnya, ya. Kemudian kita juga untuk para pria, bagi mereka-mereka yang memang merokok, kesuburannya berkurang, kualitas spermanya kurang baik, bisa digunakan juga Pronimel, ya. Pronimel ini khusus untuk kesuburan pria. Kemudian untuk stamina dan agar keras dan tahan lama sudah 20 tahun ya, termasuk saya juga minum, adalah Pro-Alki. Ya, ini adalah ramuan khusus buat para pria yang tetap ingin gereng, tetap ingin staminanya baik ya sepanjang usia. Dan tentunya ada satu lagi yang merasa, aduh kok saya kayaknya kurang lama. Ya, jadi kita bisa menggunakan Protama. Ini sebenarnya lebih kepada kasus-kasus dengan ejakulasi dini. Ini tidak membuat baal ya, dan memang akan ada rasa sedikit panas, tapi dia itu untuk melebarkan pembuluh darah sehingga ereksinya bisa keras dan juga durasinya bisa lebih lama. Itulah penjelasan saya mengenai vasektomi ya. Jadi kepada para pria yang memang sayang kepada pasangannya dan merasa anaknya sudah cukup, tidak ingin menambah lagi jumlah keluarga ya, tapi lebih ingin meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan daripada anak-anaknya, silahkan ikut vasektomi. Tapi rundingkan dulu ya dengan pasangan sehingga ketika melakukan vasektomi itu dengan perasaan yang mantap ya. Dan demikian juga ini adalah penjelasan mengenai beberapa produk-produk yang saya prakarsai. Sampai jumpa.